Pengertian kurikulum. Sejarah. Istilah kurikulum muncul untuk pertama kalinya dalam kamus Webster 1856 yang digunakan dalam dunia olahraga atletik. Curere berarti berlari. Istilah tersebut erat hubungannya dengan kata kurir atau kurir yang berarti penghubung atau seseorang yang bertugas menyampaikan tujuan. Maka istilah kurikulum kemudian diartikan orang, yaitu jarak yang harus ditempuh. Dari istilah atletik, kurikulum mengalami perubahan arti ke dunia pendidikan. Pengertian kurikulum secara etimologis. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir, yang artinya pelari, dan kurerae, yaitu tempat berpacu. Dalam bahasa Arab, kata kurikulum biasa diungkapkan dengan manhaj, yang berarti jalan yang diterang, yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim, saya Raihanul Hanifah akan menyampaikan materi berikutnya, yaitu yang pertama mengenai pengertian kurikulum secara terminologi. Jadi ada pengertian menurut beberapa para ahli. Yang pertama yaitu Saylor dan Alexander. Mereka menjelaskan bahwa kurikulum adalah semua usaha sekolah dalam mempengaruhi belajar siswa, baik itu di dalam kelas, di halaman sekolah, ataupun di luar sekolah. Selanjutnya ada juga menurut Sarhan dan Kamil. Mereka mengatakan bahwa kurikulum adalah sejumlah pengalaman pendidikan, sosial, budaya, olahraga, dan juga seni yang disediakan sekolah bagi murid-muridnya. Tujuannya agar murid-muridnya bisa berkembang sesuai dengan potensi yang ada dan juga bisa menolong mereka untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya ada pengertian menurut Kurah. Ia menjelaskan bahwa kurikulum adalah semua pengalaman dan aktivitas yang dialami yang dilaksanakan peserta didik, baik itu di dalam maupun di luar sekolah, yang merupakan tanggung jawab dan bimbingan sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Itu tadi adalah pengertian kurikulum menurut beberapa para ahli. Jadi dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah semua kegiatan yang disediakan untuk peserta didik yang dirancang oleh sekolah ataupun lembaga pendidikan dalam rangka pembentukan atau pengembangan seluruh potensi dan aspek kepribadian sesuai dengan tujuan pendidikannya. Yang selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai prinsip pengembangan kurikulum. Menurut tim pengembang MKDP, kurikulum dan pembelajaran, ada 4 sumber prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, data empiris atau empirical data. Jadi data empiris ini adalah data yang bersumber dari hasil observasi atau percobaan. Data empiris biasanya merujuk pada pengalaman yang terdokumentasi dan terbukti efektif. Yang selanjutnya ada data eksperimen atau eksperimen data. Jadi data ini merujuk pada temuan-temuan hasil penelitian. Data hasil penelitian ini merupakan data yang dipandang valid dan reliable, sehingga tingkat kebenarannya lebih meyakinkan untuk dijadikan prinsip dan pengembangan kurikulum. Kemudian ada juga kebiasaan yang hidup di masyarakat atau folklore of curriculum. Jadi data-data banyak diperoleh dari bukan hasil penelitian yang data-data tersebut terbukti efektif untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan yang kompleks, diantaranya adat ataupun kebiasaan mereka yang melekat di masyarakat. Ada juga akal sehat atau common sense. Jadi data pemikiran umum atau akal sehat juga diperoleh dari hasil penelitian yang melalui proses pertimbangan dan penilaian akal sehat terlebih dahulu. Itu tadi adalah prinsip-prinsip dari kurikulum. Yang selanjutnya ada tipe-tipe pengembangan kurikulum. Nah, yang pertama ada anggapan kebenaran utuh yang menyeluruh atau whole truth. Jadi anggapan kebenaran utuh ini adalah fakta, konsep, dan prinsip yang diperoleh serta telah diuji dalam penelitian yang berulang-ulang sehingga bisa dibuat generalisasi dan diberlakukan di tempat yang berbeda. Selanjutnya ada juga anggapan kebenaran parsial atau partial truth. Jadi anggapan kebenaran parsial ini suatu fakta, konsep, dan prinsip yang sudah terbukti efektif dalam banyak kasus, tetapi sifatnya masih belum bisa digeneralisasikan seperti whole truth tadi. Jadi namun anggapan tersebut tetap baik dan bermanfaat, maka tipe prinsip ini bisa dibenarkan. Anggapan kebenaran ini masih memerlukan pembuktian atau hipotesis yang bersifat tentatif atau masih belum pasti. Jadi prinsip ini muncul dari hasil deliberasi, judgement, atau pemikiran akal sehat. Nah, yang terakhir ada anggapan kebenaran yang masih memerlukan pembuktian atau hipotesis. Jadi ini sama halnya dengan prinsip tipe kebenaran parsial tadi. Prinsip tipe hipotesis juga masih memungkinkan adanya tantangan atau kritikan dalam penggunaannya. Alasannya, karena tipe prinsip ini masih memerlukan yang efektif dan efisien. Pada dasarnya, ketiga jenis tipe prinsip ini bisa digunakan. Karena prinsip-prinsip ini sangat tergantung pada perspektif dan pengembangan kurikulum tentang kurikulum tersebut.
Dalam pengembangan kurikulum, terdapat banyak prinsip dasar yang dapat digunakan agar kurikulum yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan yang diinginkan dan yang diharapkan semua pihak. Prinsip umum biasanya digunakan hampir dalam setiap pengembangan kurikulum dimanapun. Prinsip khusus artinya prinsip yang hanya berlaku di tempat tertentu dan situasi tertentu. Prinsip khusus ini juga merujuk pada prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan komponen-komponen kurikulum secara tersendiri. Menurut Sukma Dinata menjelaskan bahwa terdapat 5 prinsip umum pengembangan kurikulum, yaitu prinsip relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis atau efisiensi, dan efektivitas. Prinsip khusus ini juga merujuk pada prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan komponen-komponen kurikulum secara khusus, tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Satu wilayah dengan wilayah lainnya, satu jenis jenjang pendidikan dengan jenis dan jenjang pendidikan lainnya. A. Memiliki karakteristik yang berbeda dalam beberapa aspek yang dimana antara satu komponen dan komponen lainnya. B. Kurikulum disusun untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional. C. Kurikulum pada semua jenjang pendidikan dikembangkan dengan pendekatan kemampuan. C. Kurikulum harus sesuai dengan ciri khas satuan pendidikan yang pada masing-masing pendidikan. E. Kurikulum pada semua jenjang pendidikan dikembangkan sesuai dengan tuntutan lingkungan. Landasan atau asas dalam pengembangan kurikulum. Nah, dalam pengembangan kurikulum, banyak hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan sebelum mengambil sesuatu keputusan. Apapun jenis kurikulum pasti memerlukan landasan atau asas yang harus dipegang. Nah, ada 5 asas dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, ada asas filosofis. Isi kurikulum atau sumber pengetahuan dirancang untuk mengembangkan kemampuan berpikir manusia, menyiapkan keterampilan bekerja yang dilakukan melalui program dan proses pendidikan secara praktis. Yang kedua, ada asas psikologis. Penerapan landasan psikologi dalam pengembangan kurikulum tiada lain agar upaya pendidikan yang dilakukan dapat menyesuaikan dengan hakikat peserta didik, baik penyesuaian dari segi materi atau bahan yang harus disampaikan, penyesuaian dari segi proses penyampaian atau pembelajarannya, dan penyesuaian dari unsur-unsur upaya pendidikan lainnya. Yang ketiga, ada asas sosiologis. Asas ini berkenaan dengan penyampaian kebudayaan, proses sosialisasi individu, dan rekonstruksi masyarakat. Landasan sosial budaya ternyata bukan hanya semata-mata digunakan dalam pengembangan kurikulum pada tingkat nasional, melainkan juga bagi guru dalam pembinaan kurikulum tingkat sekolah atau bahkan tingkat pengajaran. Yang keempat, ada asas pengetahuan dan teknologi. Menurut Herrick, dasar ini berkenaan dengan materi yang akan disampaikan dalam kurikulum. Apakah pendidikan akan memberikan pengetahuan lama atau pengetahuan baru? Kurikulum yang diberikan kepada pendidikan hendaknya mengikuti perkembangan teknologi sekarang ini. Nah, yang terakhir ada asas organisatoris mengenai organisasi, bahan yang tidak kalah penting untuk diperhatikan. Nasution mengemukakan bahwa ada bermacam cara dalam berorganisasikan bahan bagi keperluan pengajaran. Salah satunya adalah dengan mengorganisasikan berdasarkan topik, tema, kronologi, konsep, isu logika, dan proses disiplin.